Aku tinggal sendirian di sebuah rumah tua peninggalan orang tuaku. Rumah ini sudah lama, dindingnya tebal, langit-langitnya tinggi, dan setiap suara kecil selalu terdengar lebih keras di malam hari. Lokasinya agak masuk ke dalam, jarang dilalui orang, apalagi setelah maghrib. Sejak dulu aku sudah terbiasa tidur dalam gelap. Lampu kamar selalu kumatikan sebelum tidur. Entah kenapa, gelap justru membuatku merasa lebih cepat terlelap. Aku tidak pernah menyangka kebiasaan itu nantinya justru jadi sumber ketakutanku sendiri. Aku punya seorang teman kerja bernama Darto. Sekarang dia sudah meninggal, jadi lebih tepat kalau ku sebut almarhum Darto. Dia sering singgah ke rumahku sepulang kerja. Kadang cuma numpang minum, kadang mengobrol sampai malam. Darto itu orangnya pendiam, tapi kalau sudah bicara, kelihatan sekali kalau dia menyimpan banyak kegelisahan. Beberapa bulan sebelum meninggal, Darto sakit cukup lama. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan matanya selalu terlihat cemas. Suatu malam saat dia singgah ke rumah, dia tiba-tiba berkata pelan, "Kalau aku mati duluan, kamu mau janji satu hal nggak?" Aku waktu itu menganggapnya bercanda. Aku tertawa kecil sambil menjawab, "Janji apa sih? Jangan ngomongin mati terus." Tapi Darto tidak ikut tertawa. Wajahnya justru serius. Dia bilang dia takut meninggal sendirian, takut dilupakan. Lalu dia meminta satu hal sederhana menurutnya. Memintaku berjanji untuk membacakan doa setiap malam Jumat kalau suatu hari dia meninggal lebih dulu dariku. Tanpa berpikir panjang, aku mengangguk. Iya, janji. Aku bahkan sempat tertawa kecil setelah mengucapkannya. Aku tidak tahu kalau janji itu benar-benar akan ditagih. Beberapa minggu kemudian, Darto meninggal dunia secara mendadak. Aku datang ke pemakamannya, ikut mengantar sampai ke liang lahat. Melihat tanah ditimbun di atas tubuhnya, aku sempat merasa sedih, tapi hidup terus berjalan. Sepulang dari pemakaman, aku lelah, tertidur, dan pelan-pelan melupakan janji yang pernah kuucapkan. Malam pertama setelah 7 hari kematiannya, aku tidur seperti biasa. Lampu kamar kupadamkan. Udara malam itu terasa lebih dingin dari biasanya, tapi aku menganggapnya angin malam biasa. Aku terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh, seperti ada yang memperhatikanku. Mataku perlahan menyesuaikan diri dengan gelap, dan saat itulah aku melihatnya. Di sudut kamar, berdiri sesosok tinggi, diam, tidak bergerak. Tubuhnya terbalut kain putih kusam. Kepalanya terikat kain seperti pocong. Wajahnya tidak terlihat jelas, seolah tertutup bayangan gelap. Aku tidak bisa bergerak, napasku pendek-pendek. Aku menutup mata dan menarik selimut sampai ke kepala, mencoba meyakinkan diri kalau itu cuma halusinasi. Jantungku berdegup sangat kencang sampai telingaku berdenging. Aku memaksa diriku tidur kembali. Paginya, aku bangun dengan tubuh lemas dan keringat dingin. Aku mencoba melupakan semuanya dan berangkat kerja. Tapi sepanjang hari, bayangan sudut kamar itu terus muncul di kepalaku. Malam berikutnya, kejadian itu terulang. Begitu lampu dimatikan dan aku berbaring, sosok itu kembali berdiri di tempat yang sama. Kali ini aku yakin ini bukan mimpi. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan lampu. Dalam sekejap, sosok itu menghilang. Sudut kamar kosong, tapi rasa takutnya masih tertinggal di dadaku. Sejak malam itu, aku mulai tidur dengan lampu menyala. Namun anehnya, meski lampu terang, aku tetap merasa ada yang berdiri sangat dekat. Udara selalu dingin dan hampir setiap malam aku terbangun karena mimpi yang sama.
Darto berdiri menatapku. Wajahnya pucat, mulutnya terbuka, tapi suaranya hanya berupa bisikan pelan yang berulang-ulang mengucapkan satu kata, janji. Tubuhku mulai sakit-sakitan, berat badanku turun, mataku cekung karena kurang tidur. Tetangga mulai bertanya, tapi aku tidak pernah berani bercerita. Suatu malam listrik padam di seluruh wilayah. Aku terpaksa tidur dalam gelap lagi. Rasa takut sudah terasa bahkan sebelum aku memejamkan mata. Di sudut kamar, sosok itu muncul kembali. Kali ini lebih dekat. Kain putihnya terlihat kotor dan basah. Bau aneh, seperti tanah dan sesuatu yang membusuk, menusuk hidungku. Aku mencoba membaca doa seingatku. Suaraku gemetar, hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, menatap ke arahku. Saat itulah aku teringat janji yang belum kutunaikan. Dengan air mata yang jatuh tanpa bisa kutahan, aku berjanji akan menepatinya mulai malam itu juga. Malam Jumat berikutnya, aku menyiapkan diri. Lampu kupadamkan, aku duduk di atas ranjang, lalu mulai membacakan doa dengan suara pelan. Udara kamar terasa berat. Aku yakin ada sesuatu di sudut kamar, tapi aku tidak berani menoleh. Setelah doa selesai, keheningan menyelimuti kamar. Perlahan, rasa dingin itu menghilang. Beberapa minggu berlalu. Setiap malam Jumat aku selalu membaca doa. Aku tidak pernah lagi melihat sosok itu dengan jelas. Hidupku mulai membaik. Sampai suatu malam Jumat, aku tertidur sebelum sempat membaca doa. Aku terbangun di tengah malam. Udara kamar kembali dingin. Saat aku membuka mata, sosok itu berdiri lagi di sudut kamar. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Itu Darto. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis. Dia tidak berkata apa-apa. Aku tidak bisa bergerak, tidak bisa bersuara. Lalu semuanya gelap. Aku bangun pagi harinya di lantai kamar. Tubuhku sangat lemah. Di sudut kamar ada bekas tanah kering, sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi lupa menepati janji. Aku hidup dengan rasa takut yang teratur. Dan sampai sekarang, setiap malam aku tetap mematikan lampu kamar sebelum tidur. Sudut kamar itu selalu terasa lebih gelap dari bagian lain. Aku tidak tahu apakah Darto sudah tenang atau hanya menunggu aku lalai lagi. Yang pasti, aku belajar satu hal. Janji kepada orang yang akan meninggal bukan hal sepele. Karena janji itu bisa menembus batas hidup dan mati.